Bab 1196 Ajaran Kaisar Surgawi. Mereka bertiga saling bertukar pandang saat mereka membungkuk. Itu adalah pemandangan yang aneh, tapi ketika itu jatuh ke mata 9 neter dan Mandala, itu sangat mengejutkan. Mereka dapat mengetahui bahwa mereka bertiga memiliki aura dan kekuatan yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah pakaian mereka. 3 penguasa bumi bawah sekaligus. 9 neter bergumam kaget. Dengan 3 murni, melawan Mu Chen akan mirip dengan melawan 3 Mu Chen. Selain itu, saat Mu Chen bertarung bersama, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh 3 penguasa bumi kecil lainnya. Bagaimanapun, harmoni mereka tidak bisa menyaingi harmoni Mu Chen. Mereka bertiga pada dasarnya memiliki pemikiran yang sama, jadi kerja sama mereka sempurna. Kemampuan ilahi tak tertandingi sangat kuat seperti yang dikabarkan. 9 neter menghela nafas iri. Mu Chen juga terkejut saat melihat kedua kloningannya. Itu bukan sesuatu yang semudah klon spiritual, karena kedua klonnya masih hidup dan memiliki kekuatan dan potensi yang sama dengannya. Tapi mereka bertiga juga terbagi dalam hierarki. Mu Chen, dirinya sendiri adalah tubuh utama. Meskipun 2 klon lainnya dapat hidup secara individu, tujuan mereka adalah untuk melindungi keberadaan tubuh utama. Klon-klon itu bisa dibunuh, tetapi jika tubuh utama dihancurkan, maka kedua klon itu juga akan hilang. Siluet Kaisar Surgawi tiba-tiba muncul saat dia melihat klon Mu Chen dan menggelengkan kepalanya. Meskipun Anda telah berhasil membentuk klon Anda, mereka masih sedikit lemah. Anda perlu mengasuh mereka untuk beberapa waktu. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Alasan mengapa dia bisa berhasil adalah karena Departemen Kaisar Surgawi. Meskipun itu akan mempercepat prosesnya, klon tersebut masih belum stabil. Anda dapat meninggalkan 2 klon Anda di dasar danau surgawi ini untuk menumbuhkan dan menstabilkan fondasi. Kaisar Surgawi berkata sambil menunjuk ke dasar danau. Mu Chen tertegun saat mendengar itu. Danau surgawi berada di istana surga kuno, dan ruang di sini tidak stabil. Jadi jika dia keluar, menemukan jalan kembali akan sulit. Seolah-olah dia telah melihat pikiran Mu Chen, Kaisar Surgawi tersenyum saat dia menyerahkan pedang Kaisar Surgawi. Selama Anda memiliki pedang ini, Anda dapat datang dan pergi sesuka hati di istana surga kuno tanpa batasan. Mu Chen terkejut karena dia tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Langit akan menghadiahkan seluruh istana surga kuno kepadanya. Meskipun istana surga kuno tidak memiliki siapapun di dalamnya, itu masih merupakan keberadaan yang menakutkan. Belum lagi harta karunnya, hanya danau surgawi saja yang akan didambakan oleh banyak orang. Selain itu, ada juga keberadaan yang luar biasa di istana Haven kuno, paviliun kitab suci tersembunyi. Itu adalah fondasi sebenarnya dari istana Haven kuno. Jika ada kekuatan yang bisa mendapatkan istana Haven kuno ini, selama kekuatan lain tidak memusnahkannya, mereka pasti akan tumbuh menjadi eksistensi kolosal di masa depan. Justru itu adalah nilai dari istana surga kuno. Mu Chen dikejutkan oleh tindakan Kaisar Surgawi. Dalam momen singkat itu, dia tidak berani menerimanya dan merenung di dalam hatinya. Apakah Kaisar Surgawi akan menyuruhnya membangun kembali istana surga kuno? Jika itu masalahnya, dia bersedia melakukannya. Bagaimanapun, kesempatan yang diberikan Kaisar Surgawi kepadanya terlalu besar, sesuatu yang harus dia bayar. Namun, mengetahui pemikiran Mu Chen, Kaisar Surgawi tersenyum, istana surga kuno sudah menjadi sejarah. Misinya sudah selesai. Tidak perlu dilanjutkan. Saya hanya tidak ingin melihat tempat ini hancur, jadi saya lebih suka menyumbangkannya. Meskipun kamu bisa mengendalikan istana surga kuno, kamu harus bergantung pada kemampuanmu sendiri untuk memasuki paviliun kitab suci. Orang itu keras kepala. Kaisar Surgawi tersenyum. Pada saat ini, Mandala dan 9 neter mendekat. Mereka terkejut ketika mendengar kata-kata Kaisar Langit, tapi mereka segera menganggukkan kepala. Ambillah, jika kalian berterima kasih padaku, berjanjilah padaku bahwa kalian akan melakukan bagian untuk melindungi dunia 1000 besar ketika klan iblis menyerang. Kaisar Langit tersenyum. Tidak ada alasan bagi Mu Chen untuk menolak saat dia dengan hormat menerima pedang itu sebelum membungkuk dalam-dalam. Jika hari itu tiba, aku, Mu Chen, akan mempertaruhkan nyawaku untuk melindungi. Klan iblis adalah musuh bebuyutan dari dunia 1000 dewa. Jika hari itu tiba, bahkan tanpa janji yang dia buat dengan Kaisar Surgawi, Mu Chen akan tetap menonjol. Lagi pula, jika dunia 1000 besar diduduki, maka mereka akan ditinggalkan dengan kematian. Kaisar Surgawi mengangguk, pedang Kaisar Surgawi ini telah mengikutiku selama bertahun-tahun. Tapi karena proses pemberiannya, itu sudah sangat terkuras. Energi yang tersisa hanya memungkinkan Anda untuk menggunakannya 3 kali. Anda hanya dapat menggunakannya pada saat-saat penting.
Tetapi ketika saatnya tiba ketika Anda melangkah ke alam berdaulat surgawi, mungkin Anda bisa memulihkannya. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Pedang Kaisar Surgawi adalah sesuatu yang melebihi artefak suci tingkat tinggi. Bahkan jika itu sangat terkuras, energi yang tersisa dapat mengancam penguasa bumi yang lebih rendah. Kamu baru saja melangkah ke dalam 3 kemurnian, tahap pertama. Ada total 3 tahap dalam kemampuan ilahi ini, 3 alam pemisahan, 3 alam kombinasi dan 3 alam dewa. Saat ini, Anda berada di alam 3 pemisahan. Jika ada hari di mana kau bisa menggabungkan 2 klon ke dalam tubuhmu, kau akan mencapai alam 3 kombinasi. Menggabungkan kekuatan 3 menjadi 1. Adapun tahap terakhir, itu adalah sesuatu yang hanya bisa saya selidiki, jadi Anda harus menemukannya sendiri. Mu Chen tidak bisa berkata-kata. 3 murni benar-benar merupakan kemampuan ilahi yang tak tertandingi, dan itu dapat membelah dan menggabungkan. Kedalamannya tak terbayangkan, dan dia bertanya-tanya, seberapa kuatkah alam 3 dewa? Haha, 3 kemurnian sangat dalam, tetapi Anda tidak boleh memihak yang satu terhadap yang lain. Tubuh emas abadi Anda juga luar biasa, hanya saja wawasan Anda saat ini terlalu sedikit. Kaisar Surgawi memandang raksasa emas keunguan di belakang Mu Chen dan tersenyum, tubuh emas abadi memiliki 3 kemampuan ilahi bawaan. Rune Dewa Abadi, yang pernah kamu alami sebelumnya. Itu bisa menggunakan kekuatan keabadian untuk terbentuk menjadi rune ilahi. Itu bisa berubah menjadi semua bentuk yang bisa sebanding dengan artefak suci. Kamu baru saja mendapatkan kendali atasnya, jadi kamu hanya bisa menyempurnakan 2 Divine Rune. Saat itu, saya bisa memperbaiki total 999 rune yang bahkan bisa bersaing dengan artefak ilahi tingkat tinggi. Ketika Mu Chen mendengarnya, dia tercengang. Butuh banyak usaha untuk memperbaiki 2 rune, dan dia tidak pernah membayangkan bahwa Kaisar Surgawi bisa memperbaiki sebanyak itu. Adapun kemampuan ilahi kedua, itu disebut teratai abadi. Yang ketiga adalah transformasi hidup mati abadi. Tapi kau harus bergantung pada pemahamanmu sendiri untuk menggalinya. Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda. Teratai abadi. Transformasi hidup mati abadi. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri dan tersenyum. Jika dia membutuhkan bantuan Kaisar Surgawi dalam segala hal, maka dia akan gagal. Dia percaya bahwa akan ada suatu hari dia bisa memahami 2 kemampuan ilahi dan melepaskan kekuatan mereka. Berpikir tentang tubuh emas abadi, Mu Chen ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, saya ingin tahu. Bagaimana saya bisa mendapatkan evolusi terakhir untuk tubuh emas abadi? Evolusi terakhir dari tubuh emas abadi adalah salah satu dari 5 tubuh surgawi primitif, tubuh abadi primordial. Kaisar Surgawi berhenti sejenak sebelum tatapannya berubah menjadi dalam. Dia terdiam sejenak sebelum berbicara perlahan, akan ada suatu hari di mana Anda akan mencapai batas dengan tubuh emas abadi. Jika Anda cukup ambisius, pergilah ke klan Maha Kuno. Mereka adalah penjaga tubuh abadi primordial. Tapi sebagai salah satu klan tertua di dunia 1000 dewa, itu adalah sesuatu yang memiliki peringkat yang sama dengan orang-orang seperti klan Buddha kuno. Jadi jika kau ingin mendapatkannya, kau harus berada di alam berdaulat surgawi. Klan Maha Kuno. Hati Mu Chen melonjak. Tetapi saat dia mendengar nama lain, hatinya tersentak dengan emosi yang tidak pasti muncul di dalam hatinya. Klan Buddha kuno. Mu Chen memegang dadanya saat dia mengingat teknik kultivasi yang ditinggalkan oleh ibunya. Seni Pagoda Agung. N. Bab 1197 Klan Buddha Kuno. 3 kata itu mengguncang hati Mu Chen, dan tatapannya berubah menjadi rumit segera setelah itu. Dia merasa bahwa seni pagoda agungnya agak terkait dengan klan Buddha kuno. Jika dia menebak dengan benar, maka pelaku yang memenjarakan ibunya seharusnya adalah klan Buddha kuno. Sekarang dia mengerti mengapa ibunya, seorang guru leluhur arai spiritual dengan kekuatan yang mirip dengan penguasa surgawi, harus pergi untuk melindungi dia dan ayahnya. Meskipun dia tidak memiliki pengetahuan tentang klan Buddha kuno, dia tahu betapa menakutkannya salah satu klan kuno di dunia 1000 dewa itu. Bahkan penguasa surgawi biasa pun harus berhati-hati ketika menghadapi kekuatan seperti itu. Tidak heran ibu tidak ingin aku mengungkapkan seni pagoda agung terlalu sering, jadi dia takut aku terdeteksi oleh klan Buddha kuno. Dengan kekuatan mereka, itu akan menjadi ancaman besar bagiku jika mereka menemukanku. Mu Chen mengerutkan bibirnya. Ini adalah alasan mengapa Mu Chen mengabaikan seni pagoda besar dan menyembunyikannya karena takut akan terdeteksi oleh orang lain. Dia masih tidak memiliki kekuatan untuk membebaskan ibunya, dan dia juga tidak ingin membawa masalah yang tidak perlu bagi ibunya karena kecerobohannya. Ketika Kaisar Surgawi melihat ekspresi Mu Chen, dia berpikir bahwa Mu Chen gugup, karena dia harus pergi ke klan Maha Kuno untuk mendapatkan tubuh abadi primordial.
Dia tersenyum, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun mereka adalah pelindung, mereka tidak memiliki kendali atasnya. Tubuh surgawi primordial memilih tuannya sendiri, sesuatu yang bahkan klan Maha Kuno pun tidak berdaya. Jika Anda cukup percaya diri, Anda dapat melakukan perjalanan ke sana. Tentu saja, kamu harus cukup kuat. Jika tidak, yang terbaik adalah tidak pergi ke klan Maha Kuno. Saat dia berbicara, ekspresi Kaisar Surgawi berubah menjadi serius. Mu Chen diam-diam menganggukkan kepalanya. Dia secara alami tidak bodoh. Tubuh abadi primordial adalah sesuatu yang bahkan klan Maha Kuno akan melihatnya sebagai harta karun, sehingga mereka bisa mengincarnya meskipun mereka adalah penjaga. Akan lebih baik jika seseorang dari klan mereka bisa mendapatkannya, tapi jika orang lain ingin mendapatkannya, tidak akan bisa dihindari jika mereka terpengaruh. Ini adalah sesuatu yang dia harus memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapinya. Mengapa senior tidak berusaha mendapatkan tubuh abadi primordial saat itu? Mu Chen tiba-tiba teringat sebuah masalah dan bertanya. Kaisar Surgawi telah membudidayakan tubuh emas abadi juga, jadi dia seharusnya memiliki kualifikasi untuk mendapatkan tubuh abadi primordial juga. Fondasi klan Maha Kuno sangat kuat, tapi Kaisar Surgawi dan Istana Surga Kuno tidak mudah ditaklukkan. Jadi jika itu adalah Kaisar Surgawi, dia memang memiliki kualifikasi untuk mencoba dan mendapatkan tubuh abadi primordial. Kaisar Langit menggelengkan kepalanya dengan penyesalan. Saya juga telah memikirkannya. Tapi sangat disesalkan bahwa sudah ada pemilik tubuh abadi primordial di usiaku, jadi tidak ada yang bisa kulakukan. Oh, Mu Chen terguncang. Bahkan seseorang seperti Kaisar Surgawi tidak bisa mendapatkan tubuh abadi primordial. Lalu siapa pemilik sebelumnya yang bisa membuat Kaisar Langit menyerah? Haha, itu adalah orang yang kuat. Saat itu, dia adalah salah satu eksistensi puncak di dunia seribu dewa, bahkan aku harus mengakui inferioritasku. Jika tidak, aku juga ingin mencoba tubuh abadi primordial. Lagi pula, jika aku mendapatkannya, bahkan Raja Langit Sembilan Mayat tidak akan bisa menyebabkan kematianku. Kaisar Langit tersenyum dengan rasa hormat di wajahnya. Seseorang yang memenuhi syarat untuk menerima penghormatan dari Kaisar Surgawi haruslah eksistensi yang luar biasa. Karena itu, Mu Chen penasaran. Siapa senior itu? Saat itu, dia dikenal sebagai Kaisar Primordial Agung. Dia bisa dianggap sebagai salah satu pemimpin saat itu. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghadapi Raja Langit dari peringkat 10 besar. Kaisar Langit menjelaskan. Kaisar Primordial yang Agung. Mu Chen menggumamkan gelar itu yang dipenuhi dengan bantalan kuno. Jelas, gelar itu seharusnya berasal dari tubuh abadi primordialnya, dan itu juga harus menjadi salah satu tanda tangan Kaisar Primordial Agung. Memikirkan hal itu, Mu Chen semakin menantikan tubuh abadi primordial. Itu masih jauh darimu, fokuslah untuk menyempurnakan tubuh emas abadi hingga batasnya. Kaisar Surgawi menginstruksikan ketika dia melihat kerinduan di mata Mu Chen. Mu Chen dengan hormat menganggukkan kepalanya. Dia bukanlah seseorang yang menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Bahkan jika dia menantikan tubuh abadi primordial di dalam hatinya, dia jelas bahwa meskipun tubuh abadi primordial ditempatkan di hadapannya, dia tidak dapat membudidayakannya. Setelah berbicara begitu banyak dengan Mu Chen, siluet Kaisar Surgawi mulai menjadi lebih pudar, menyebabkan mata Mu Chen menjadi gelap. Ternyata, Kaisar Surgawi berada pada batasnya, dan keberadaan terakhirnya di dunia ini akan segera menghilang. Mandala tetap diam, tapi wajahnya dipenuhi dengan kesedihan. Melihat ekspresi mereka, Kaisar Langit tersenyum sambil mengusap kepala Mandala dengan lembut. Mu Chen memiliki potensi yang sangat besar, dan jika dia membutuhkan perlindunganmu di masa depan, tolong lakukan yang terbaik untuk membantunya. Mandala dengan lembut menganggukkan kepalanya. Kaisar Surgawi menatap Mu Chen. Mandala dibawa oleh saya secara pribadi. Dia mirip dengan putriku. Karena Anda telah menjadi pewaris saya, dia adalah kakak perempuan bela diri senior Anda, sampai tingkat tertentu. Mu Chen merasa sedikit canggung. Bagaimanapun, agak sulit baginya untuk membuka mulut ketika dia melihat penampilan mungil Mandala. Namun, dia tahu bahwa Kaisar Surgawi hanya melakukan itu agar Mandala tidak ditinggalkan sendirian di dunia setelah dia pergi. Menganggukkan kepalanya, Mu Chen menyeringai. Kakak perempuan bela diri senior, tolong jaga aku baik-baik di masa depan. Ketika Mandala, yang sedang berduka, mendengar bentuk sapaan Mu Chen kepadanya, dia tersenyum dan memutar matanya ke arah Mu Chen. Kesedihannya juga sedikit meningkat. Kaisar Surgawi menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih atas pemandangan ini. Dia tahu bahwa Mandala adalah serigala penyendiri, dan akan sulit baginya untuk memiliki teman, tetapi dia memperhatikan kepercayaan antara Mu Chen dan dia.
Mu Chen lemah saat ini, tetapi dia percaya bahwa pemuda ini akan tumbuh menjadi raksasa di masa depan, mampu melindungi Mandala. Dunia 1000 besar mungkin damai sekarang, tapi klan iblis selalu mengawasi kita. Klan-klan itu sangat misterius. Tidak ada yang tahu dari mana mereka berasal. Dari apa yang saya rasakan, mereka telah menahan diri dalam invasi sebelumnya. Jadi jika mereka menyerang untuk kedua kalinya, itu pasti akan menjadi skala yang lebih besar. Itu akan tergantung pada kalian untuk melindungi dunia 1000 besar pada saat itu. Kaisar Langit menghela nafas. Mu Chen, Mandala dan 9 neter dengan lembut menganggukkan kepala. Kaisar Langit tidak lagi berbicara dan semakin memudar sampai dia menghilang. Melihat kepergian Kaisar Langit, mereka bertiga terdiam dalam waktu yang lama dengan suasana yang menyedihkan di sekitar mereka. Mandala akhirnya mengendalikan kesedihan di wajahnya saat dia menatap Mu Chen. Ayo pergi. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Tapi apa yang harus kita lakukan dengan Istana Haven kuno? Istana Surga kuno adalah wilayah yang telah ditempa oleh Kaisar Surgawi selama bertahun-tahun. Dengan kondisi kultivasi yang sempurna di sini, jika dia bisa memanfaatkannya, itu akan menguntungkan kekuatan apapun. Mandala merenung sejenak sebelum dia membuka mulutnya, kita bisa memindahkannya ke domain Great Haven Law di masa depan, tapi kita harus mengatur ulang aliansi wilayah utara terlebih dahulu. Mu Chen diam-diam menganggukkan kepalanya. Aliansi wilayah utara saat ini terlalu longgar, jadi jika mereka menyumbangkan Istana Haven kuno dengan cara ini, tidak dapat dihindari akan ada masalah. Jadi, mereka harus segera menangani masalah ini. Di masa lalu, Mandala hanyalah seorang penguasa bumi besar, jadi akan ada perlawanan jika dia ingin mengatur ulang distribusi kekuasaan. Sekarang dia adalah penguasa bumi yang disempurnakan dan Mu Chen menjadi penguasa bumi, dia dapat dianggap sebagai yang terkuat kedua di wilayah utara, selain Mandala, dengan 3 kemurniannya. Dengan kartu truf seperti itu, bahkan jika kekuatan lain di wilayah utara ingin melawan, mereka dapat dengan paksa menekan mereka. Dengan sebuah keputusan, Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya ke arah 2 klonnya yang lain. Kedua klon itu tersenyum, lalu menyelam ke dalam danau surgawi dan memulai kultivasi mereka, memperkuat kekuatan mereka sendiri dengan danau surgawi. Mu Chen masih bisa merasakan hubungan di antara mereka, jadi dia hanya membutuhkan satu pikiran untuk memanggil mereka. Dia menganggukkan kepalanya ke Mandala dan yang terakhir melambaikan tangannya. Sebuah lorong spasial muncul di hadapan mereka. Mu Chen masuk dengan 9 neter mengikuti di belakang. Mandala adalah yang terakhir. Dia melirik ke arah danau surgawi dan setetes air mata jatuh dari sudut matanya sebelum dia melangkah masuk. Lorong itu berangsur-angsur menghilang dan kedamaian kembali ke wilayah ini sekali lagi. Bab 1198 pasukan yang baru dibentuk. Ketika semua orang kembali dari Istana Haven kuno, hal-hal yang terjadi di dalamnya telah menyebar ke seluruh benua hukum, menyebabkan getaran besar. Terlepas dari kebangkitan raja atau kemunculan kaisar api dan leluhur bela diri, semua berita itu sangat mengejutkan. Tidak ada yang menyangka Istana Haven kuno akan mengalami bencana. Jika bukan karena kaisar api dan leluhur bela diri, benua hukum mungkin akan menjadi yang pertama menderita ketika raja melarikan diri. Jika keberadaan yang mirip dengan penguasa surgawi ingin memulai pembantaian, benua Great Law mungkin akan turun ke neraka dalam sekejap. Untungnya, itu tidak terjadi. Kaisar api dan leluhur bela diri telah memusnahkan raja itu, memungkinkan benua bangsawan melarikan diri dari bencana, yang menyebabkan reputasi mereka semakin meningkat. Tentu saja, sementara mereka berterima kasih kepada Kaisar Api dan leluhur bela diri, Istana Iblis Suci menjadi target. Semua orang dari Istana Iblis Suci mulai bersembunyi. Tak satu pun dari mereka berani berbicara tentang hubungan apapun yang mereka miliki dengan Istana Iblis Suci. Bagaimanapun, berkolusi dengan klan iblis adalah pelanggaran yang tidak bisa ditolerir di dunia 1000 iblis. Lu Heng tidak hanya bersekongkol dengan musuh, dia bahkan mencoba untuk membangkitkan raja. Dengan demikian, Istana Iblis Suci dimusnahkan hanya dalam beberapa hari. Semua pasukan di dekatnya menunjukkan taring mereka dan dengan cepat memecah wilayah Istana Iblis Suci, mengubah kekuatan tingkat atas ini menjadi sejarah. Jadi pada saat Mu Chen, Mandala dan 9 neter keluar, Istana Iblis Suci telah sepenuhnya dilahap. Mereka merasa sedikit kasihan. Jika mereka bisa menelan seluruh fondasi Istana Iblis Suci, maka itu akan menjadi panen besar-besaran untuk aliansi wilayah utara mereka. Namun, pikiran itu hanya sebentar ada di benak mereka. Bagaimanapun juga, mereka memiliki Istana Haven kuno untuk memperkuat domain Great Haven Law mereka. Ketika mereka kembali, Mandala tidak mengalihkan perhatian Mu Chen dan menyuruhnya untuk segera menyepi karena dia masih membutuhkan waktu untuk mengendalikan kekuatannya sepenuhnya.
Saat ini, dia harus menstabilkan kekuatannya agar tidak menimbulkan masalah baginya di masa depan. Mu Chen tidak keberatan, karena dia tahu bahwa kesempatan besar itu juga tidak stabil. Jika bukan karena fondasinya yang kokoh, terobosannya mungkin akan menyebabkan kerugian baginya dalam jangka panjang. Jadi, hal pertama yang harus dia lakukan adalah menstabilkan kultivasinya sendiri dan mendapatkan kendali atas kekuatannya. Selama sebulan berikutnya, Mu Chen menghabiskan waktunya dalam pengasingan. Selain itu, Mu Chen akan meminjam kekuatan pedang Kaisar Surgawi untuk memasuki Istana Surga Kuno beberapa kali. Pada saat ini, dia setara dengan penguasa Istana Surga Kuno, jadi arai spiritual yang tersisa tidak lagi menimbulkan bahaya baginya. Dia bisa melakukan perjalanan sesuai keinginannya di sana, dan yang mengejutkan, dia memiliki beberapa temuan tak terduga. Meskipun dia memiliki sisa gulungan yang memungkinkannya untuk hampir tidak bisa membuat arai pembunuh Dewa 9 Naga, kekuatannya hanya terbatas pada 3 naga, sepertiga dari kekuatan penuhnya. Namun, itu sudah cukup untuk menghadapi penguasa bumi yang lebih rendah. Bagaimanapun, arai spiritual ini berada di puncak seorang sarjana arai spiritual dan bahkan seorang penguasa bumi yang lebih besar tidak akan bisa melarikan diri saat terjebak. Itu adalah kejutan yang tak terduga dan menyenangkan. Bagaimanapun, dia telah mengincar 9 arai pembunuh Dewa Naga secara penuh. Hanya saja dia tidak dapat menemukan diagram lengkapnya, jadi dia merasa agak menyesal. Arai spiritual dengan tingkat seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah ditemukan, bahkan dengan bantuan mandala. Namun, harta karun seperti itu ditemukan oleh Mu Chen, yang merupakan alasan mengapa dia sangat terkejut. Jadi dalam pengasingannya, dia juga menghabiskan waktu mempelajari diagram dengan harapan bisa memahaminya. Tentu saja, dia masih membutuhkan beberapa latihan sebelum dia bisa membentuk yang lengkap. Tapi paling tidak, kekuatan arai pembunuh Dewa 9 Naga miliknya akan lebih kuat daripada di masa lalu, karena dia memiliki seluruh diagram. Setelah mencicipi hadiahnya, Mu Chen tidak puas, jadi dia benar-benar mencari di Istana Surga Kuno dan berhasil mendapatkan beberapa temuan yang tidak terduga. Tepatnya, dia menemukan pasukan. Pasukan elit di bawah komando Master Aula pertama, pasukan pembasmi iblis yang bahkan melampaui pasukan pembantai roh. Dikatakan bahwa ketika klan iblis menyerang Istana Haven Kuno, mereka menderita serangan hebat dari pasukan ini. Tentu saja, seluruh pasukan telah dihancurkan. Hanya beberapa yang tersisa sebagai boneka. Mu Chen menemukan mereka di lautan tempat Master Aula pertama tinggal setelah mengeluarkan hampir 1000 patung hitam. Secara umum, dia akan membutuhkan army cell untuk memimpin pasukan ini, tapi itu sudah dihancurkan. Untungnya, dia memiliki sesuatu yang lebih baik, pedang Kaisar Surgawi. Meskipun pasukan pembasmi iblis berada di bawah komando Master Aula pertama, Kaisar Langit adalah komandan tertinggi. Jadi ketika Mu Chen mengeluarkan pedang itu, perlawanan tentara pembasmi iblis menghilang. Dia tidak hanya menemukan diagram lengkap untuk arai pembunuh Dewa 9 Naga, dia bahkan mendapatkan pasukan pembasmi iblis, yang lebih kuat dari pasukan pembantai roh. Jadi bahkan Mu Chen merasa sedikit pusing karena bahagia. Namun, dia segera menyadari bahwa terlalu banyak kebetulan bahwa dia berhasil menemukan mereka. Mereka sangat tersembunyi, jadi seharusnya tidak semudah itu baginya untuk menemukannya. Seolah-olah ada sesuatu yang memanipulasi penemuan ini. Saat ini, tidak ada orang lain di Istana Surga Kuno selain Mu Chen. Tapi dia merasa ada yang menatapnya, paviliun kitab suci tersembunyi. Paviliun kitab suci tersembunyi sangat dalam. Dia tidak dapat menemukan jejaknya bahkan setelah menjadi penguasa bumi yang lebih rendah. Jelas, ia memiliki kecerdasan yang tinggi dan mungkin menunjukkan niat baik untuk pemilik baru Istana Surga Kuno. Terlepas dari apapun, Mu Chen masih membungkuk ke arah langit. Sementara Mu Chen tenggelam dalam kebahagiaan, dia tiba-tiba menerima sepotong berita dari Mandala, yang memintanya untuk mengakhiri pengasingannya dan menuju ke Great Law Sky. Langit Hukum Agung. Pada saat Mu Chen tiba, dia menyadari bahwa bahkan 5 penguasa bumi kecil dari aliansi wilayah utara ada di sana. Kelima kultivator itu sedikit menganggukkan kepala ke arah Mu Chen, yang dianggap sebagai salam mereka. Jika itu adalah Mu Chen di masa lalu, mereka pasti tidak akan memperhatikannya. Tapi dia telah menerobos ke alam berdaulat bumi kecil setelah keluar dari Istana Surga Kuno dan menjadi eksistensi di level mereka. Saat ini, Mu Chen memenuhi syarat untuk berada di level yang sama dengan mereka, itulah alasan mengapa mereka tidak menunjukkan kesombongan. Mu Chen menganggukkan kepalanya sebagai balasannya sebelum dia duduk di sebelah kanan Mandala dengan Kaisar dari domain Great Haven Law di belakangnya. Tetapi pada saat ini, mereka hanya bisa membungkuk kepada Mu Chen.
Ketika Mu Chen tiba, Mandala sedikit menganggukkan kepalanya lalu menatap 5 penguasa bumi kecil. Saya yakin kalian semua tahu alasan saya memanggil kalian ke sini. Saya telah mendapatkan kendali atas Istana Surga Kuno, dan saya akan menghubungkannya di masa depan. Secara alami, 5 penguasa bumi kecil mengetahuinya saat Mu Chen berada dalam pengasingan. Meskipun tetap tenang, dalam hati mereka senang karena mereka tahu harta karun seperti apa Istana Surga Kuno itu. Jika Mandala dapat menghubungkannya, bahkan kecepatan kultivasi mereka akan meningkat 2 kali lipat. Meskipun kita sudah memiliki aliansi wilayah utara, itu terlalu longgar, dan semua orang mencari sendiri. Jadi saya sarankan untuk membentuk kekuatan baru. Jika kalian ingin bergabung, maka kalian harus melepaskan kekuatan sebelumnya, memimpin murid-murid kalian untuk berintegrasi dengannya. Mandala melihat sekelilingnya sambil berkata perlahan. Ketika kelima penguasa bumi kecil mendengar kata-katanya, wajah mereka sedikit berubah menjadi ragu-ragu. Apa yang Mandala maksudkan adalah dia ingin mendominasi seluruh wilayah utara. Mereka tidak akan lagi menjadi penguasa jika mereka bergabung, mereka akan memiliki seseorang yang berdiri di atas mereka. Oleh karena itu, mereka merasa sedikit gelisah. Mereka adalah penguasa pasukan mereka sendiri, jadi mereka tidak terbiasa memiliki seseorang di atas mereka. Jika itu terjadi di masa lalu, mereka pasti akan menolak saran Mandala. Tapi Mandala sudah berada di alam penguasa bumi yang sempurna, dengan kekuatan yang jauh melampaui mereka. Selain itu, domain Great Havenlaw juga memiliki Mu Chen, yang baru saja memasuki alam kedaulatan bumi yang lebih rendah. Mereka harus mengakui bahwa meskipun mereka menggabungkan kekuatan mereka bersama-sama, mereka tidak akan bisa menghadapi domain Great Havenlaw. Jika ada di antara kalian yang tidak mau, silakan tinggalkan wilayah utara. Mandala berbicara dengan nada tenang namun mendominasi. Tak satu pun dari 5 penguasa bumi kecil yang marah dengan kata-katanya, karena mereka tahu bahwa dia memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Mereka merenung sejenak sebelum menganggukkan kepala dan berbicara secara berurutan. Kami bersedia untuk bergabung. Sekarang Mandala adalah penguasa bumi yang disempurnakan, dia adalah salah satu dari beberapa orang teratas di benua hukum. Dengan perlindungannya, mereka akan memiliki tempat berlindung, dan status mereka di benua Greatlaw juga akan meningkat. Mereka tidak akan lagi ditindas oleh tiran dari kekuatan kecil yang datang dari wilayah utara. Lebih jauh lagi, domain Great Havenlaw memiliki istana Haven kuno, jadi masa depan mereka tidak akan terbayangkan. Dalam waktu dekat, mereka bahkan mungkin bisa menjadi salah satu kekuatan tertinggi di dunia 1000 besar. Pada saat itu, mereka akan memiliki status yang lebih tinggi sebagai tetua dalam pasukan, jadi mereka berlima secara singkat mempertimbangkan masalah ini dan memilih untuk bergabung. Mandala mempertahankan ekspresi tenang, seolah-olah dia sudah menduga semuanya. Namun, itu bukan satu-satunya hal yang ingin dia lakukan hari ini. Ia tersenyum lembut. Karena tidak ada yang keberatan, maka saya akan mengumumkan hal lain. Pasukan baru akan berada di bawah kendali Mu Chen. Seketika, seluruh aula menjadi sunyi, dan bahkan Mu Chen membelalakkan matanya saat dia menatap Mandala. Apa yang sedang terjadi? Bab 1199 Siapa penguasa? Seluruh aula terdiam dengan 5 penguasa bumi kecil yang memiliki keterkejutan di wajah mereka. Ini telah melampaui harapan mereka, karena tidak ada yang menyangka Mu Chen akan menjadi penguasa kekuatan baru. Mereka tidak akan keberatan jika Mandala yang menjadi penguasa. Bagaimanapun, mereka yakin dengan kekuatannya, tapi bagaimana Mu Chen memenuhi syarat? Meskipun Mu Chen juga seorang penguasa bumi yang lebih rendah, mereka berlima masih merasa lebih unggul darinya karena senioritas mereka. 2 bulan lalu, mereka mengabaikan Mu Chen karena mereka tidak berada di level yang sama. Meskipun mereka tidak lagi memiliki pikiran seperti itu ketika Mu Chen menjadi penguasa bumi, tidak mungkin untuk langsung mengabaikannya. Jadi ketika mereka melihat bahwa Mandala benar-benar ingin Mu Chen berdiri di atas mereka, wajah mereka berubah menjadi sedikit jelek. Mereka pasti akan diejek jika masalah ini menyebar. Orang lain akan mengejek mereka sebagai 5 senior yang menjadi bawahan seorang junior. Itu akan sangat memalukan. Suasana menjadi canggung. Tak satu pun dari mereka yang berani menyanggah perkataan Mandala, tetapi memilih menggunakan cara ini untuk menyuarakan keberatan mereka. Mu Chen juga canggung. Bagaimanapun, ini tidak disangka-sangka karena mereka semua, termasuk dia, merasa bahwa Mandala adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi penguasa. Oleh karena itu, Mu Chen tanpa daya menatap Mandala, berharap dia bisa berubah pikiran. Namun, Mandala tidak menanggapinya. Dia membungkus suaranya dengan energi spiritual dan mengirimkannya ke Mu Chen. Kamu harus menerimanya.
Alis Mu Chen bergerak sebelum dia menjawabnya dengan cara yang sama, kenapa? Tatapan Mandala berkedip. Apakah Anda mungkin berencana untuk pergi ke klan Dewa Luo sendirian? Mu Chen mengangkat kepalanya karena terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mandala akan tahu tentang niatnya untuk pergi ke klan Dewa Luo. Selain itu, menilai dari penampilannya, dia mungkin tahu tentang masalah antara dia dan Luo Li juga. Mu Chen melirik Naineter, yang terakhir menganggukkan kepalanya dan mengakui bahwa dialah yang mengungkapkannya kepada Mandala. Dia tersenyum pahit dan merasa tersentuh karena Mandala melakukan ini untuknya. Saya sudah mendapatkan informasi tentang alam surga barat, termasuk situasi kekasih Anda di klan Dewa Luo. Aku akan memberitahumu nanti, tapi aku bisa memberitahumu bahwa tidak mungkin bagimu untuk mengubah situasi dengan kekuatanmu sendiri, bahkan jika kau berada di alam penguasa bumi. Kekasihmu itu menghadapi masalah yang tidak akan bisa kamu selesaikan sendiri. Hati Mu Chen menegang dengan ketajaman yang bersinar di matanya karena sakit hati. Meskipun dia tidak memiliki banyak informasi mengenai situasi di alam surga barat, dia bisa menebak bahwa klan Dewa Luo pasti menanggung tekanan yang sangat besar. Itu adalah sesuatu yang bahkan seorang pria pun tidak akan berdaya, belum lagi Luo Li adalah seorang gadis. Meskipun menghadapi hidup dan mati berkali-kali, dia tahu bahwa Luo Li juga tidak memiliki waktu yang baik di klan Dewa Luo. Jadi ketika dia mendengar kata-kata Mandala, dia berharap dia bisa terbang ke sisi Luo Li saat ini dan membantai sampah yang berani menggertaknya. Niat membunuh melonjak di mata Mu Chen saat dia mengepalkan tinjunya dengan suara berderak. Mandala menatapnya dan berkata, jika kamu ingin membantu cintamu itu, kamu tidak bisa pergi sendiri. Kamu membutuhkan kekuatan yang kamu perintahkan. Mu Chen terdiam. Dia berada di alam penguasa bumi, tapi dia tidak terkalahkan. Penguasa bumi yang lebih rendah dapat dianggap sebagai kultivator, tetapi ada 4 klan dewa di alam surga barat. Tidak mungkin baginya untuk membantu Luo Li hanya dengan dia sendiri. Tetapi jika dia melakukan seperti yang dikatakan Mandala, dia akan memiliki kekuatan yang bisa dia perintahkan. Kekuatannya juga akan melebihi dirinya sendiri, dan jika ada yang ingin menyentuh Luo Li, mereka harus mempertimbangkan pilihan mereka. Apa keputusanmu? Mandala bertanya. Mu Chen mengatupkan bibirnya dengan erat untuk waktu yang lama sebelum berkata, tapi domain Great Haven Law adalah sesuatu yang telah Anda dirikan, aliansi wilayah utara juga. Mendirikan kekuatan baru akan membutuhkan aliansi wilayah utara untuk bergabung. Lebih jauh lagi, Mandala akan berada di dalamnya juga. Dia bisa saja menjadi penguasa. Tapi dia akan memberikan semuanya pada Mu Chen. Bagaimana dia bisa merasa nyaman menerimanya? Anda adalah pewaris Kaisar Surgawi. Anggap saja aku melakukan ini karena aku tidak ingin istana surga kuno mati. Mandala tidak terlalu peduli dengan hal ini. Dia tidak tertarik untuk memerintah sebuah kekuatan sejak awal. Alasan mengapa dia mendirikan domain Great Haven Law adalah untuk memiliki tempat yang aman untuk mengobati luka-lukanya. Dengan kematian Lu Heng dan Kaisar Langit, dia tidak lagi tertarik padanya. Jika bukan karena Kaisar Langit yang menyuruhnya untuk merawat Mu Chen, dia pasti sudah merasa tersesat sekarang. Dia tidak tertarik untuk memerintah sebuah kekuatan. Itu mungkin bahkan kurang penting baginya daripada keberadaan Mu Chen. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya yang dia percayai setelah bertahun-tahun. Mu Chen juga merasakan emosi Mandala, dan ekspresinya menjadi rumit. Jika bukan karena Luo Li, dia tidak akan menerima semua ini. Kata-kata Mandala telah menyentuh hatinya, jadi dia tidak bisa menolaknya. Terima kasih. Mu Chen perlahan memejamkan mata dan berkata kepada Mandala. Dia tahu bahwa dia berhutang budi pada Mandala dengan ini, tapi dia hanya ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ketika dia melihat bahwa Mu Chen akhirnya setuju, senyuman muncul di wajah Mandala sebelum dia berbicara kepadanya dengan suara mengejek, karena Anda menyetujuinya, maka Anda akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini. Mu Chen tertegun, masalah apa? Mandala menopang dagunya dengan tangannya sambil tersenyum dengan mata menyipit. Apakah kamu pikir orang-orang itu akan menerimamu? Jika Anda tidak ingin kekuatan yang Anda bangun hancur, maka Anda harus membuat mereka tunduk. Ini adalah sesuatu yang bahkan aku tidak bisa membantu, dan mereka akan menyimpan dendam jika aku memaksa mereka. Jadi kamu hanya bisa mengintimidasi orang-orang itu sendiri. Mu Chen membuka matanya sambil tersenyum dan sedikit menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa Mandala telah membantunya dengan mendorongnya keluar, jadi dia harus bergantung pada dirinya sendiri untuk mengintimidasi orang-orang itu. Jika itu 2 bulan yang lalu, Mu Chen hanya bisa mengaku kalah. Tidak peduli apapun cara yang dia miliki, menghadapi penguasa bumi yang asli bukanlah sesuatu yang bisa dia capai. Tapi sekarang, situasinya berbeda.
Dia sekarang adalah penguasa bumi yang lebih rendah yang asli. Mungkin dia baru dalam hal ini, tapi jika orang-orang itu berpikir bahwa mereka bisa menekannya, mereka terlalu naif. Sebelum dia melangkah ke alam penguasa bumi, dia sudah membuat tetua Zuo takut. Mu Chen menegakkan tubuhnya dan semua keraguan memudar. Ketajaman terpancar dari alisnya dengan udara tak terlihat yang menyelimuti seluruh aula. Jadi bagaimana jika kalian berlima adalah penguasa bumi yang lebih rendah? Jadi bagaimana jika kalian semua lebih senior? Mu Chen tidak lagi sama seperti dia di masa lalu. Jika kambing-kambing tua itu berpikir bahwa mereka bisa meremehkannya, maka mereka akan buta. 5 penguasa bumi kecil segera mendeteksi perubahan mendadak Mu Chen. Segera, alis mereka terangkat dan mereka bertukar pandang. Dilihat dari kelihatannya, Mu Chen ingin berdiri di atas mereka. Dia menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Mereka berlima dengan dingin mendengus di dalam hati. Mereka hanya bisa tunduk saat menghadapi Mandala, tapi mereka merasa lebih unggul melawan Mu Chen. Suara cangkir teh jatuh ke meja terdengar dan Kaisar Domain Havenlau Agung melihat ke arah suara untuk melihat Liu Tiandao meletakkan cangkir itu dengan ekspresi acuh tak acuh. Di antara 5 penguasa bumi kecil, Liu Tiandao adalah orang yang memiliki dendam paling dalam dengan Mu Chen. Meskipun sudah diselesaikan, dia masih tidak bisa menerima Mu Chen berdiri di atasnya. Jadi Master Istana dari Istana Langit Mendalam ini memandang Mandala dan berkata, saya setuju dengan saran Tuan Aliansi, tetapi jika Anda adalah penguasa kekuatan yang baru didirikan ini, saya tidak akan keberatan. Tetapi jika Anda ingin kami menerima Mu Chen sebagai atasan kami. Liu Tiandao mengangkat kelopak matanya saat dia menatap Mu Chen, dan suaranya menjadi dingin, jangan tersinggung, tapi dia tidak memenuhi syarat. Bab 1200 kualifikasi. Aula menjadi hening setelah Liu Tiandao berbicara, sementara Nine Nether dan yang lainnya dengan marah menatapnya. Jika bukan karena fakta bahwa Liu Tiandao adalah penguasa bumi yang lebih rendah, mereka mungkin akan mulai berbicara untuk melindungi Mu Chen. Dibandingkan dengan mereka, Mu Chen mempertahankan ekspresi tenang tanpa emosi di wajahnya. Sudah menjadi ekspektasinya bahwa Liu Tiandao akan menolak, karena mereka memiliki dendam di antara mereka di masa lalu. Secara alami, alasan mengapa dia bertindak seperti ini mungkin karena ketidakseimbangan dalam hatinya. Keempat penguasa bumi lainnya tidak berbicara, tetapi mereka seharusnya memiliki pikiran yang sama dengan Liu Tiandao. Hanya saja mereka telah menanggungnya dan tidak mau menonjol. Terlepas dari itu, mereka berlima telah menyatakan bahwa Mu Chen tidak memenuhi syarat untuk berdiri di atas mereka. Jadi jika Mu Chen ingin duduk di posisi itu, dia harus mengintimidasi 5 penguasa bumi kecil dengan kekuatannya sendiri, selain dari dukungan Mandala. Jika tidak, kekuatan yang baru dibentuk akan menjadi tidak stabil dan goyah. Jadi ketika Mandala mendengar kata-kata Liu Tiandao, dia tetap diam. Dia ingin Mu Chen menangani ini sendiri. Ketika 5 penguasa bumi kecil melihat bahwa dia tetap diam, mereka merasa lega. Mu Chen dengan ringan tersenyum dan mengangkat kepalanya ke arah Liu Tiandao dan berkata dengan suara lembut, Liu Tua merasa bahwa saya tidak memenuhi syarat. Jadi saya bertanya-tanya, bagaimana saya bisa mendapatkan kualifikasi? Liu Tiandao mengangkat kelopak matanya. Jika Anda ingin berdiri di atas kami, yakinkan kami dengan kekuatan Anda. Meskipun Anda juga seorang penguasa bumi yang lebih rendah, Anda masih terlalu dangkal. Jadi jika Anda ingin berdiri di atas kami, bawahan kami tidak akan yakin meskipun kami bersedia. Mereka juga akan memanggil kami dan itu akan mengakibatkan konflik sipil. Liu Tiandao adalah rubah yang licik, jadi dia telah mengatakannya secara ekstrim, bahkan mendorong bawahannya sendiri. Mu Chen menganggukkan kepalanya sambil tersenyum saat dia melihat penguasa bumi lainnya. Kurasa kalian berempat juga memiliki pemikiran yang sama, kan? Mereka berempat dengan santai menjawab, meskipun adikmu telah masuk ke dalam barisan kami, Anda masih terlalu tidak berpengalaman. Jadi kalian tidak akan bisa meyakinkan massa. Meskipun mereka telah menyatakan keberatan mereka, mereka juga tidak ingin menyinggung penguasa bumi kecil yang begitu muda. Di masa depan, Mu Chen pasti akan melebihi mereka di masa depan, jadi mereka bersikap sopan saat berbicara dengan Mu Chen. Mu Chen tersenyum. Jadi kualifikasi dan pengalaman yang kamu bicarakan ini adalah mengatakan siapapun yang tinjunya lebih keras akan mengambil kepemimpinan. 5 penguasa bumi kecil tersenyum, tetapi tidak membantah kata-kata Mu Chen. Tangan Mu Chen membelai meja sambil tersenyum. Ketajaman berkumpul di matanya saat dia perlahan berkata, karena itu masalahnya, saya ingin tahu siapa di antara kalian berlima yang bersedia menguji tinjuku dan melihat siapa yang lebih sulit. Ketika Mu Chen berbicara, angin kencang menyapu aula dan tekanan energi spiritual yang menakutkan mendominasi.
Di belakang Mu Chen, para kaisar sedikit mengubah ekspresi mereka sambil merasa tertekan dari tekanan yang datang dari Mu Chen dan tidak bisa bergerak. Mereka menghela nafas dalam hati. Perbedaan antara penguasa tingkat ke-9 dan penguasa bumi benar-benar besar. Kelima penguasa bumi yang lebih rendah menyipitkan mata mereka saat pakaian mereka berkibar. Kilau spiritual melintas di sekitar mereka saat mereka menekan tekanan yang datang dari Mu Chen. Haha, adikmu benar-benar tajam seperti pisau. Liu Tiandao tersenyum dan melambaikan tangannya sambil melanjutkan, karena itu masalahnya, maka saya ingin menguji Anda. Dia tahu bahwa Mu Chen tidak sederhana, tetapi dia percaya diri karena dia telah berada di penguasa bumi kecil selama bertahun-tahun. Mu Chen baru mengenal dunia ini, jadi dia optimis bisa menekannya. Secara alami, mereka tidak berniat untuk sepenuhnya menekan Mu Chen. Mereka hanya ingin menggiling ketajaman Mu Chen dan memberitahu dia bahwa tidak mungkin baginya untuk menghadapi mereka berlima sendirian. Aku ingin tahu bagaimana kau akan membuktikan kepada kami. Apakah kita akan bertarung langsung? Jika itu masalahnya, maka saya lebih dari bersedia. Liu Tiandao berkata dengan tegas, seolah-olah dia ingin bertarung dengan Mu Chen. Jika itu terjadi, maka dia akan bisa menekan ketajaman Mu Chen. Di saat yang sama, posisinya di aliansi juga akan naik. Melihat Liu Tiandao begitu kuat, Mu Chen dengan lembut menjentikkan jarinya dan tersenyum. Meskipun pertarungan seperti itu praktis, itu tidak cukup memuaskan. Keduanya berada di alam berdaulat bumi kecil, jadi mereka harus terlibat dalam pertarungan hidup dan mati jika mereka ingin menang, sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh Mu Chen. Bagaimanapun, dia tidak ingin kehilangan seorang jenderal. Seseorang seperti Liu Tiandao bukanlah lobak yang bisa ditemukan di mana saja. Mendengar kata-kata Mu Chen, Liu Tiandao berpikir bahwa Mu Chen tidak percaya diri untuk melawannya. Aku akan menemanimu terlepas dari bagaimana kamu ingin bertarung. Mu Chen tersenyum ringan sebelum dia mengulurkan tangannya dan kilau spiritual berkumpul di telapak tangannya. Karena Liu Tua sangat percaya diri, bagaimana dengan ini? Aku akan menyiapkan arai spiritual, selama Liu Tua bisa bertahan selama 1 jam, aku akan mengakui kekalahanku, dan aku bahkan akan mengakui kamu sebagai atasanku. Keributan terdengar di aula saat semua orang memandang Mu Chen dengan tidak percaya. Mereka tahu bahwa Mu Chen berpengalaman dalam arai spiritual, tetapi apakah pencapaiannya di atasnya juga mencapai tingkat cendekiawan? Selain itu, arai spiritual tingkat sarjana hanya bisa menjebak Liu Tiandao, paling banyak, jadi bertahan selama 1 jam itu sederhana. Itu karena, jika Mu Chen ingin mengalahkan Liu Tiandao, dia akan membutuhkan arai spiritual tingkat cendekia tingkat menengah yang bahkan dapat menyebabkan masalah pada penguasa bumi yang lebih besar. Bukankah Mu Chen sedikit terlalu percaya diri? Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Liu Tiandao tertawa. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen akan terlalu percaya diri. Namun, dia juga bersukacita karena kata-kata Mu Chen. Itu karena, jika Mu Chen kalah, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk naik ke puncak. Tidak ada harapan lagi meskipun Mandala ingin membantunya. Sebaliknya, dia bisa menggunakannya untuk berdiri di atas Mu Chen dan menjadi penguasa baru. Karena adikmu sangat percaya diri, maka saya akan mengalami betapa mumpuninya arai spiritual Anda. Liu Tiandao mencibir sambil menyimpan tangannya di belakang punggungnya. Mu Chen tersenyum ringan sambil melambaikan tangannya. Seketika, segel spiritual terbang keluar dan saling terkait menjadi susunan yang dalam. Hanya dalam 10 tarikan napas yang aneh, arai spiritual telah terbentuk, mengumpulkan energi spiritual di wilayah ini. Raungan dahsyat samar-samar terdengar dari arai spiritual, bersama dengan tekanan yang aneh. Melihat arai spiritual yang sangat besar di langit, 5 penguasa bumi kecil menyipitkan mata mereka sambil memuji di dalam hati. Menilai dari arai spiritual, Mu Chen jelas merupakan seorang sarjana arai spiritual. Tidak heran mengapa Mu Chen begitu percaya diri. Energi spiritual yang kuat bergulir dalam arai spiritual yang sangat besar bersama dengan 3 naga yang terbentuk, memancarkan tekanan yang sangat besar. Dengan kekuatannya saat ini, arai pembunuh Dewa 9 Naga beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Arai spiritual ini benar-benar sesuatu. Liu Tiandao memandang arai spiritual sambil tersenyum. Dia kemudian masuk dan menghadap Mu Chen. Tapi jika hanya ini yang kamu punya, maka aku bisa mematahkannya kapan saja. Dia bisa mengatakan bahwa arai spiritual ini agak dalam, tapi itu tidak cukup untuk mengancamnya. Lebih jauh lagi, ini pasti arai spiritual yang tidak lengkap, melihat kekurangannya. Jika Anda berpikir bahwa Anda dapat menggunakan susunan yang tidak lengkap untuk mengalahkan saya, Anda terlalu naif. Liu Tiandao dengan acuh tak acuh berbicara kepada Mu Chen. Mu Chen menganggukkan kepalanya sambil tersenyum.
Penglihatan Liu Tiandao sangat tajam karena dia tahu bahwa susunan pembunuh Dewa Sembilan Naga ini tidak lengkap. Karena itu masalahnya. Mu Chen tersenyum saat dia membentuk segel dengan satu tangan. Kalau begitu, silakan coba bentuk lengkap dari 9 arai pembunuh Dewa Naga ini.